Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Sahabat, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan sesuatu atau melarang terhadap sesuatu, pasti ada tujuan dari semua itu. Apa yang menjadi perintah pasti ada kebaikan, apa yang menjadi larangan juga tetap ada satu kebaikan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 186 ada 3 penggunaan kata la'allah. La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarshudun. Nah, ayat ini sangat populer, familiar, apalagi kalau sudah mendekati bulan Ramadan atau pada bulan Ramadan, termasuk akan berakhirnya bulan Ramadan. Yang pertama, pada 183, sebagaimana yang sudah sering disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa perintah puasa, kewajiban puasa ini sudah berlaku bukan hanya untuk kita, ya, tetapi juga diberlakukan, diwajibkan, diperintahkan kepada orang-orang sebelum kita. Ada orang-orang sebelum kita, ada orang-orang sebelum dia, ada orang-orang sebelum kamu yang Allah wajibkan berpuasa. Tentunya kewajiban ini ada di ujung ayatnya, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan melaksanakan perintah ini, sekiranya dengan mentaati perintah ini, ibadah puasa ini dilakukan dengan ketaatan, keimanan, perhitungan, dan kesungguhan, maka endingnya ada satu harapan, kita menjadi pribadi yang bertakwa. Semua kita menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Nah, apakah otomatis ketika orang berpuasa akan menjadi orang bertakwa? Tidak juga. Kalau dalam satu pembelajaran, dalam satu perlombaan, dalam satu kompetisi, semua orang mengikuti, tapi hasil akhir hanya orang tertentu yang terpilih. Hasilnya yang memuaskan tidak semua mendapatkan, yang terbaik juga tidak semua mendapatkan. Kenapa? Semua tergantung dari prosesnya, semua tergantung dari ikhtiarnya, dari apa yang dilakukannya. Nah, oleh karenanya ketika misalkan kita pembagian nilai, mungkin ada yang mendapatkan nilai A, boleh juga ada yang mendapatkan B, atau mendapatkan nilai C. Itu semua berdasarkan apa? Apa yang telah ditunjukkan, apa yang telah dilakukan, itulah hasil yang didapatkan. Nah, sementara kita sudah berapa kali mendapat kesempatan Allah berikan kepada kita untuk berpuasa. Nah, tentunya ini juga menjadi upaya agar kita menjadi orang bertakwa. Dan bertakwa itu, menjadi orang bertakwa itu tentu akan mendapatkan kebaikan dan keistimewaan dibanding yang tak bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di antaranya barang siapa yang bertakwa, dia akan mendapatkan jalan solusi dari yang tidak pernah dia duga. Ada masalah, orang nggak dapat jalan, dia dapat jalan. Ketika ada kesulitan, orang nggak mendapatkan kemudahan, dia dapat kemudahan. Ketika orang sempit, susah dapat rezeki, dia dapat rezeki. Ini janji Allah. Ya ja'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan dari jalan yang tidak pernah diduga-duga, unpredictable, ternyata ketika susah dia mudah, ketika orang nggak dapat dia bisa. Ya ja'allahu min amri yusra, ya ja'allahu min amri yusra. Kemudian Allah jadikan setiap urusannya mudah. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Wajar kalau kemudian harus ada keinginan, harus ada kesungguhan, karena menjadi orang bertakwa di sisi Allah Sang Maha Rahman, banyak kebaikan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di 185 ada ayat walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Ya. Nah, ini kalau sudah menjelang akhir Ramadan, Allah ingatkan walitukmilul iddata, agar kemudian kita menyempurnakan bilangannya. Kalau puasa 29, selesaikan 29. Kalau memang 30, selesaikan 30. Dalam pelaksanaan ibadah puasa, Rasulullah pun ya
tidak pernah melaksanakan 28 hari, apalagi 31. Artinya puasa kita itu kadangkala 29, kadangkala 30 hari. Maka sempurnakan bilangannya. Jangan tidak puasa kecuali atas uzur yang dibenarkan syariat. Kalau tidak seperti itu berdosa. Bagaimana mau sempurna bilangannya sementara puasa tidak dikerjakan, atau ketika mengerjakan tidak sejumlah bilangan yang ditetapkan. Setelah itu apa? Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ya. Maka kalau kemudian kita sudah menjelang akhir Ramadan, ketika matahari terbenam di ufuk barat, bergantilah bulan, Syawal datang, Ramadan menghilang. Apa yang disunahkan? Walitukabbirullaha, maka bertakbirlah, agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah masih memberikan kita hidayah. Allah masih memberikan kita petunjuk, Allah masih memberikan kita pertolongan. Memang ya, kita terdampak COVID-19. Banyak yang mendapatkan efek tidak mengenakan akibat wabah ini. Tapi ketika Allah masih memberikan nikmat iman, Allah masih menuntun kita melaksanakan kewajiban, puasa mudah kita lakukan, tidak ada alasan kita meninggalkan kewajiban, berarti Allah masih memberikan kita hidayah. Karena hidayah Allah Subhanahu wa taala tidak semua diberikan kepada hambanya. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Ketika Rasulullah SAW saja ingin memberikan hidayah, petunjuk kepada pamannya sendiri Abu Thalib, tapi ternyata tidak bisa, tidak berkuasa. Karena memang siapapun yang kita cintai, termasuk keluarga sendiri, kalau hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kita cintai sekalipun, tapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikhendakinya. Berarti ketika kita masih dikhendaki Allah mendapat hidayah, inilah yang kedua, la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Ya, bersyukurlah atas hidayah ini, bersyukurlah atas iman ini, bersyukurlah atas Islam ini. Karena tidak semua orang merasakan, tidak semua orang mendapatkan. Ya. Agungkan nama Allah Subhanahu wa taala, hidayah dijaga dan bersyukurlah kepadanya. Daripada disesatkan, daripada tidak mendapatkan tunjuk dari Tuhan, tentu kita akan mendapatkan kerugian. Oleh karenanya banyak-banyak bersyukur. Namanya orang beriman pasti diberikan ujian. Ketika dapat musibah bersabarlah, ketika mendapat nikmat bersyukurlah. Ini yang mesti diingatkan. Jadi tidak perlu kita merasa ketika ada musibah ini adalah masalah dan buat kita akan menderita. Padahal masih banyak nikmat Allah berikan. Ujian hanya sedikit ditimpakan. Kalau hari ini kita merasakan ujian yang berat, kata kita, lalu selama ini dikasih nikmat jauh lebih berat kan? Kalau kita menganggap ini sangat sempit, sementara selama ini lapang kan? Nah, itulah cara bagaimana kita menerima kondisi apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tetap bersyukur, kita tetap bersabar, insya Allah yang sempit akan terasa lapang, yang pendek akan terasa panjang, yang sedikit akan terasa banyak, yang kecil akan terasa besar, dan seterusnya. Yang ketiga, ayat 186 Allah ingatkan, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi kalau ada seorang hambaku bertanya tentang aku, kata Allah, katakan fa inni qarib, aku dekat. Yang jauh siapa? Bukan Allah tapi kita. Allah selalu dekat dengan kita, cuma kita menjauh darinya. Ketika ada masalah baru ingat Allah, ketika sedang bahagia lupa dengan Allah. Sementara Allah tidak pernah lupa. Allah sangat sayang dengan kita, meski kadang kita tidak sayang kepada diri kita. Jadi kalau ada yang bertanya tentang Allah, katakan, kata Allah, ini qarib, aku dekat. Ujibu, aku akan mendengarkan, aku akan mengabulkan, aku akan menjawab doa yang dipanjatkan. Ad-da'wata, ujibu da'wata da'i izada'an. Aku akan menjawab doa pinta kalau mereka mau minta, kalau mereka yang mau berdoa. Jadi siapapun di antara kita ketika masih Ramadan, mintalah
ampunan, mintalah kelapangan, mintalah jauhkan dari penyakit, mintalah dijauhkan dari kesulitan, mintalah Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Kalau nggak minta, ya belum tentu dikasih, walaupun kadang tidak minta juga kita dikasih. Ya. Cuma diingat-ingat kalau minta itu, kata Allah, falyastajibu li wal yu'minu bi. Jadi menjawab perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, menunaikan kewajiban pada Allah. Jangan hanya menuntut hak tapi meninggalkan kewajiban. Ya. Pasti dibalas Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala, asalkan kita tetap menunjukkan ketaatan melaksanakan perintah. Wal yu'minu bi, ya tetap beriman Allah Subhanahu wa taala dengan dasar iman. Semua itu ketika kita diberikan jawaban, diberikan balasan, dikabulkan permintaan, wala'allahum yarshudun. Nah, semua itu harapannya kira-kira semoga kita mendapatkan kebaikan, kita mendapatkan kelapangan, mendapatkan kemudahan. Nah, saudaraku, Ramadan yang akan meninggalkan kita, maka mari kita tetap melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dan apa yang menjadi sunnah-sunnah Rasulullah. Mari kita terus memaksimalkan kebaikan akhir Ramadan, dengan kemudian nanti pada saatnya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas segala kebesaran, atas segala hidayah, atas segala kemudahan, ya. Dan semua itu yakinlah ketika kita tunjukkan, kita mengagungkan, tetap berserah pada Tuhan, Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Tiada daya, tiada upaya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Meski ada musibah, meski ada wabah, meski ada corona, tetap meminta dan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita mengikuti aturan, mendengarkan himbauan biar mendapatkan keselamatan, tentu perintah Allah juga mesti dilakukan, larangan ditinggalkan. Astaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.